Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kafisal Akbar, NPM 184 dari jurusan Agroteknologi Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur. Saya akan memperkenalkan mengenai kebudayaan Sandur yang berasal dari kota saya, yaitu Kabupaten Tuban. Selamat menyaksikan. Mulanya, Sandur merupakan hiburan masyarakat agraris yang berkembang menjadi suatu bentuk kesenian yang bertumpu pada upacara ritual. Kata Sandur diberi beberapa alternasi arti yang umumnya dijelaskan secara akronomis dari dua kata, seperti istilah san atau isan yang berarti selesai panen, dan juga kata dur atau ngedur yang berarti terus-terusan. Ada juga sumber lain yang mengatakan kata Sandur berasal dari kosakata bahasa Belanda sun yang berarti anak, dan juga dur yang berarti meneruskan. Sandur menyajikan beberapa cerita yang tak habis diceritakan sampai pagi. Serupa dengan artian pertama, kata Sandur dijelaskan sebagai akronim dari dua kata, yaitu sawise tandur yang berarti selesai bercocok tanam. Relasi Sandur dengan aktivitas agraris juga tergambar pada unsur ceritanya, yaitu mengenai kehidupan petani dalam menjalani aktivitas agraris. Sandur adalah teater tradisional yang populer di Bojonegoro dan Tuban, berupa drama tari dengan mengambil cerita lokal. Pada dekade 1960-an, Sandur kedapatan pada berbagai daerah di wilayah Jawa Timur, seperti Madura, Banyuwangi, Gresik, Jombang, Bojonegoro, dan Tuban, di mana setiap wilayah memiliki ciri lokal masing-masing. Adapun Sandur di Bojonegoro dan Tuban lebih mengarah pada teater rakyat dan memiliki muatan ritual. Sandur di Tuban dan Bojonegoro mengawali prosesi pementasannya dengan ritual mandi besar dalam tanda kutip oleh setiap pemeran Sandur dan kegiatan nyekar ke makam leluhur desa, guna membuang malapetaka untuk meminta keselamatan lahir dan batin, serta berdoa kepada Tuhan supaya acara dapat berjalan dengan lancar. Permohonan selamat terutama penting bagi pelaku atraksi kalongging yang berisiko tinggi bila mendapat kecelakaan. Setelah itu, pertunjukan baru dapat diselenggarakan. Nuansa mistis di dalam Sandur Tuban terlihat pada adanya pemain yang mengalami kesurupan. Pertunjukan Sandur terbagi atas 8 adegan yang terbagi 3 bagian, yaitu yang pertama pembuka, kedua cerita, ketiga penutup. Bagian pembuka berupa nyanyian doa pembuka, yaitu Bismillah, lalu disusul dengan tarian pembuka, yaitu tari jaranan yang berfungsi sebagai pengiring para pemeran Sandur dari ruang rias memasuki pentas yang disertai dengan berias sambil membawa obor, dan selanjutnya diserahkan kepada Germo atau pemimpin Sandur yang telah berada di atas pentas. Bagian kedua yaitu penceritaan, yang pada awalnya cerita yang disajikan dalam Sandur hanya berdasarkan cerita turun-temurun dan mitos tempat. Dahulu, tema lakon pertunjukan Sandur adalah persoalan hidup sehari-hari yang mencakup relasi antar masyarakat, antara masyarakat dan individu, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam diri seorang manusia. Lakon Sandur bercerita tentang persoalan sosial, konflik, serta peristiwa lain pada kehidupan masyarakat petani. Misalnya mencari pekerjaan, menggarap lahan pertanian, saling ejek atas kekurangan uang.
Konsistensi pada tradisi dalam pertunjukan Sandur di Tuban juga tergambarkan pada usia pemerannya, yang dimainkan oleh anak laki-laki yang belum balik atau belum dihitankan. Hal ini menjadi bukti bahwa yang memperkuat pendapat pada awalnya Sandur adalah permainan pertunjukan di kalangan anak-anak gembala. Penyajian Sandur dilakukan dengan dialog dan tari. Dialog yang digunakan adalah bahasa Jawa dengan dialek Bojonegoro dan Tubanan. Bahasa pentas Sandur adalah Jawa Ngoko yang diselingi bahasa Jawa Krama khas lokal. Dalam pertunjukan Sandur, tembang berfungsi sebagai pengiring keluar masuknya peran dan pada pergantian adegan. Selain itu, tembang berfungsi sebagai mantra pemanggilan roh ataupun bidadari. Bagian ketiga dan yang paling terakhir yaitu penutup, diisi dengan atraksi kalongking berupa atraksi memanjat tiang bambu sampai dengan pucuk, kemudian bergelantungan, tidur, berputar, dan makan sembari menyeberang dari tiang bambu satu ke tiang bambu lainnya. Ada bermacam-macam pemaknaan terhadap atraksi ini. Antara lain, penonton dapat mengingat Tuhan yang berada di atas atau di langit, karena ketika melihat kalongking maka kepala didongakkan ke atas. Ada juga yang memaknai kalongking sebagai wujud pembersihan diri manusia dari hal-hal yang bersifat hewani. Kalongking ini pemainnya juga dapat terkena kerasukan. Ia melakukan gerakan atraktif ala kalong pada seutas tali yang direntang di antara dua batang bambu dengan tinggi sekitar 15 meter. Ya, itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai Sandur, salah satu dari banyaknya kebudayaan yang ada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Semoga video tadi bermanfaat dan kita sebagai generasi muda harus dapat melestarikan kebudayaan yang hampir punah. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.